Matahari melepaskan semburan energi besar yang mengarah langsung ke bumi. Dan jika semburan tersebut menyerang kita, itu bisa mengubah segalanya. Jaringan listrik bisa saja musnah, komunikasi kita bisa lenyap, dan umat manusia mungkin akan kembali ke zaman batu. Semuanya karena badai matahari. Tetapi apa yang membuat efeknya begitu kuat? Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi di tahun 2024? Dan mengapa dampaknya sangat berbahaya? Inilah yang akan terjadi jika badai matahari menghantam bumi di tahun ini. Lalu, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Siklus matahari memiliki rentan waktu sekitar 11 tahun, di mana aktivitas matahari mengalami peningkatan dan penurunan. Siklus ini dimulai dengan hanya beberapa bintik matahari yang muncul, menciptakan energi dalam jumlah besar. Kemudian, sekitar 5 atau 6 tahun kemudian, aktivitas matahari mencapai puncaknya dengan 100 hingga 200 bintik matahari yang teramati. Setelah itu, aktivitas matahari perlahan-lahan menurun selama 5 tahun berikutnya, dan kita memasuki siklus matahari yang baru. Saat ini, kita berada dalam siklus matahari ke-25, sejak kita mulai mendeteksi aktivitas matahari di tahun 1755. Sayangnya, para ilmuwan memperkirakan bahwa bintik matahari akan mencapai puncaknya di tahun 2024. Hal ini berarti ada kemungkinan lebih tinggi bahwa badai matahari akan terjadi pada saat ini. Sebelum kita membahas badai matahari, sebenarnya apa itu bintik matahari? Bintik matahari adalah area yang lebih dingin atau lebih gelap yang diciptakan oleh medan magnet yang kuat dan tidak secara langsung bertanggung jawab atas terciptanya suar matahari. Tetapi kebetulan saja suar matahari paling umum terjadi di bintik matahari karena aktivitas magnetik yang tinggi. Garis-garis medan magnet dapat menjadi terpelintir dan kusut di dekat bagian-bagian tertentu dari matahari, dan mereka dapat tiba-tiba patah dan sejajar kembali sehingga menciptakan ledakan energi yang sangat kuat. Hal ini dapat mengakibatkan badai matahari. Jadi sekarang matahari telah melepaskan sejumlah besar energi ini. Lalu apa yang akan terjadi pada makhluk bumi ketika badai matahari terjadi? Kita tidak akan langsung menyadari karena dibutuhkan beberapa menit sebelum mencapai bumi. Jadi segera hubungi para mantan dan tagih hutang-hutang kalian, karena begitu badai matahari menghantam, semuanya akan berubah. Sekarang hal pertama yang mungkin Anda perhatikan adalah bahwa aurora akan mulai bermunculan di seluruh dunia. Hal ini biasanya terjadi ketika partikel bermuatan dari badai matahari berinteraksi dengan atmosfer dunia. Meskipun pemandangan di langit ini terlihat indah, bagian terburuknya adalah sebagian besar teknologi kita akan berhenti bekerja. Seperti satelit GPS dan radio transmisi akan menjadi sangat tidak stabil. Ponsel Anda akan mungkin tidak akan dapat menangkap sinyal apapun dan komunikasi di seluruh dunia menjadi kurang dapat diandalkan. Tetapi itu hanya akan terjadi jika kita terkena dampak oleh beberapa jilatan api matahari. Yang kita bicarakan sekarang adalah dampak keseluruhan dari badai matahari terhadap bumi. Namun sebelum kita membahasnya, bukan hanya makhluk bumi yang terkena dampaknya. Para astronot di luar angkasa juga akan menanggung akibatnya. Situasi mereka bisa jauh lebih buruk. Matahari akan menyinari mereka dengan radiasi matahari yang intens, dan jika mereka tidak berada di area terlindung secara khusus di pesawat ruang angkasa, badai matahari dapat berakibat fatal. Mereka bisa terkena penyakit radiasi dan juga terkena kanker di kemudian hari. Badai matahari juga dapat menghancurkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan kendali misi dan sebaliknya. Inilah yang akan terjadi pada hari pertama badai matahari berlangsung. Tetapi beberapa hari kemudian, serangan besar-besaran lainnya akan datang dari matahari. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai lontaran massa koronal atau disingkat CMA akan datang tepat ke bumi. CMA adalah ledakan besar plasma dan radiasi elektromagnetik dari matahari. Lontaran massa ini dapat menyebabkan badai geomagnetik yang dahsyat yang mengganggu medan magnet bumi. Jika hal ini terjadi, bumi seperti yang kita ketahui bisa berubah untuk selamanya. Lihat apa saja yang terjadi pada tahun 1859. Terjadi badai matahari yang dikenal sebagai peristiwa Carrington. Hal tersebut sangat mengganggu dan menghancurkan komunikasi telegraf. Untungnya pada saat itu bumi dapat pulih dengan relatif cepat dari apa yang hari ini akan terjadi. Peristiwa bencana besar komunikasi telegraf adalah teknologi sederhana. Jalur telegraf dapat diperbaiki dengan cepat dan semua kembali dengan normal. Tetapi apa yang akan terjadi hari ini? Hidup kita jauh lebih tergantung dengan teknologi. Saat ini gangguan teknologi tidak hanya berhenti pada kesalahan aneh atau sinyal yang tidak stabil, tetapi badai matahari bisa menjadi sangat buruk sehingga akan membuat semua teknologi berhenti bekerja. Ya, tingkat radiasi elektromagnetik yang kuat dapat memusnahkan seluruh jaringan listrik dan sistem komunikasi. Bahkan sesuatu yang sederhana seperti membeli bahan makanan dengan kartu kredit
tidak akan mungkin terjadi, karena yang terjadi saat itu adalah pemadaman listrik secara menyeluruh dan merata secara global. Pada pemadaman global, jika Anda berada di dalam pesawat terbang, kokpit bisa kehilangan komunikasi dengan kontrol lalu lintas udara dan tidak tahu kemana harus pergi, atau kemungkinan terburuknya adalah seluruh pesawat bisa jatuh dan saling menabrak satu sama lain. Hal yang sama berlaku untuk kereta bawah tanah dan kereta api. Mereka bisa saja berhenti total. Semua runtutan kejadian ini akan menyebabkan bencana di seluruh dunia. Ketiadaan aliran listrik di rumah kita bukanlah kekhawatiran dunia, karena seluruh kota termasuk semua rumah sakit juga turut merasakan kehilangan aliran listrik. Tidak ada listrik berarti situasi makin sulit atau tidak mungkin untuk merawat pasien khusus. Kurangnya listrik dan kerusakan teknologi dapat menyebabkan jutaan orang meninggal. Suar matahari dan CMA mungkin dapat berlangsung dari beberapa jam hingga beberapa hari saja. Tetapi itu tidak berarti peristiwa ini akan berakhir begitu saja. Mungkin berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelum kita kembali normal. Kita harus membangun kembali bagian-bagian dari jaringan listrik dan sistem komunikasi. Mempertimbangkan kurangnya komunikasi yang akan diderita dunia, rantai pasokan global akan runtuh. Ini akan menunda segalanya lebih lama lagi. Tetapi begitu umat manusia menyelesaikan semua hal ini, kita akan membangun kembali apa yang tadinya terasa seperti akhir dari kehidupan, yang mungkin berubah menjadi catatan kaki sederhana dalam sejarah bumi. Dampak dari badai matahari bisa menjadi sangat dramatis dan mengubah kehidupan, tetapi manusia masih tidak akan melupakan peristiwa itu. Jadi, seberapa besar kemungkinan hal seperti ini akan terjadi? Sulit untuk diprediksi. Kita dapat melihat siklus matahari dan melihat beberapa banyak jilatan matahari yang terjadi, tetapi tidak ada yang tahu apakah itu akan menghantam bumi atau tidak. Meskipun badai matahari dapat terjadi, perlu diingat bahwa meskipun kita tergantung pada teknologi daripada sebelumnya, teknologi kita juga lebih tahan terhadap badai matahari. Teknologi komunikasi dan jaringan listrik yang dibangun untuk menahan berbagai jenis gangguan. NASA juga sedang mengerjakan teknologi untuk membantu memprediksi dan memperingati kita tentang suar matahari. Lantas, jika badai matahari menuju arah kita, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, simpanlah kunci darurat dan kotak P3K yang lengkap. Seperti halnya dengan bencana alam lainnya, penting untuk dilengkapi dengan peralatan pertolongan pertama, makanan, dan air yang tidak mudah rusak. Serta ingatlah untuk mencabut semua peralatan elektronik jika badai matahari terjadi. Terakhir, perhatikan pasokan listrik di luar jaringan, sumber energi cadangan seperti generator atau panel surya, lalu tunggu saja dunia akan kembali normal. Namun, bagaimana jika tidak pernah terjadi? Bagaimana jika bumi mengalami beberapa skenario akhir dunia yang paling gila yang pernah ada? Wallahualam bishawab. Yang terpenting, persiapkan tabungan amal dan selalu berbuat baik dengan sesama, guna bekal di akhir nanti. Sekarang saatnya bagi Anda untuk berkomentar di bawah mengenai apakah badai matahari menjadi akhir kehidupan seluruh makhluk di bumi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menemukan teori konspirasi dan hal menarik lainnya untuk kita bahas. Saya IP440, sampai jumpa di video berikutnya.